Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Biar ini menjadi jaminan buat setiap kita, janji buat setiap kita. Kalau di minggu yang lalu Bapak Gembala sampaikan bahwa ini adalah jaminan total, saya percaya apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi himpitan hari-hari ini buat setiap kita, belajar percaya bahwa Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 itu menjadi milik kepunyaan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat yang ke-32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapa surgawi yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu buat Bapak, Ibu, dan saya, untuk menebus dosa setiap kita, untuk mendamaikan setiap dosa kita, untuk membenarkan hidup setiap kita dan menjadikan kita anak-anak yang terkasih. Ini tidak berhenti Bapak Ibu, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua menjadi tebusan. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Katakan sama-sama dengan saya, segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu. Kalau orang muda katakan segala sesuatunya adalah hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang percaya juga katakan amin. Buat kita yang hari-hari ini, kita belum keluar dari pandemi, tetapi kita sedang menghadapi yang orang bilang itu masa resesi. Dikatakan bahwa Dia akan mengaruniakan segala sesuatu, pertolongan, keajaiban supranatural, penyertaannya, mujizatnya, itu disediakan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi segala sesuatu yang Bapak, Ibu, dan setiap saudara butuhkan. Pak, bisnis kami hari-hari ini kembang kempis dan banyak kempisnya. Tetapi bagi Tuhan, mau kembang kempis, kempis, tidak ada masalah. Yang saya percaya adalah bahwa Dia mampu mengerjakan yang ajaib, yang di luar apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Biar ini menjadi kebenaran yang melekat di dalam hati kita. Biar ini menjadi kebenaran yang menjadi fondasi yang kuat. Bahwa kita tidak bergetar dan kita tidak takut menghadapi situasi yang tidak pernah menentu. Kenapa? Kalau Bapa surgawi kasih anaknya yang tunggal, artinya yang terkasih, yang bernama Yesus Kristus. Apalagi sih yang Dia tahan untuk menolong Bapak, Ibu, dan setiap saudara. Amin. Dia pasti akan menolong. Pak, tapi kok pertolongannya belum datang? Masih ada di tikungan Bapak, Ibu. Bapak, Ibu belum kelihatan, itu masih ada di tikungan. Bisa siang hari ini, bisa nanti sore, bisa besok pagi. Dia punya waktu yang ajaib. Tapi yang kita percaya bahwa Dia akan karuniakan segala sesuatu. Apapun yang hari-hari ini kita gumulkan, apapun yang hari-hari ini kita butuhkan, Dia adalah Tuhan yang menyediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lebih keras lagi, yang percaya katakan amin. Amin. Pagi hari ini saya mau bagikan sebuah tema, yaitu gaya hidup baru di dalam Kristus. 2 minggu berturut-turut Bapak Gembala sampaikan diagram ini, mungkin langsung dikeluarkan saja. Tetapi saya tidak akan sampaikan semuanya karena Bapak Ibu dan setiap saudara sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala di minggu yang lalu. Bahwa ini adalah sebuah diagram yang akan menuntun setiap kita. Kita mesti mengerti bahwa pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita akan dikasihi, diampuni, ditebus, diselamatkan, diadopsi sebagai anak, dibenarkan, dipersekutukan dengan Dia, dimuliakan. Ada satu yang saya kasih tambahan, yaitu pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima yang namanya benih ilahi. Katakan dengan saya sama-sama, benih ilahi. Amin.
Kita menerima yang namanya benih ilahi. Sehingga pada waktu kita setelah lahir baru, kita akan menjalani sebuah pertumbuhan yang luar biasa di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan bukan untuk diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan, karena itu kita mengerjakan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah yang di paling bawah itu dikatakan bahwa gaya hidup baru, atau di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini yang nanti saya mau bagikan. Dan kalau saudara dan Bapak Ibu dan setiap saudara setelah lahir baru, Bapak Ibu mengalami yang namanya penyediaan dan berkat untuk apa? Untuk menggenapkan. Sebagai apa? Sebagai support system di dalam kita menggenapkan semua panggilan dan destiny yang Tuhan berikan. Dan ujungnya adalah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Proyeksi Bapa Surgawi buat setiap kita adalah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita itu diproyeksikan menjadi adik-adiknya. Karena dikatakan firman katakan bahwa dia adalah yang sulung buat setiap kita. Kita akan diproyeksikan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Sehingga one day kita akan memerintah bersama dengan dia. Amin. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, tidak lupa setiap minggu Bapak Gembala sampaikan bahwa dengan kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus secara aktif, itu tidak mungkin tidak. Bahwa kita akan hidup, kita akan mengizinkan Roh Kudus itu terus bekerja secara aktif di dalam hidup setiap kita. Amin. Apa itu menerima benih ilahi? Mari kita lihat satu demi satu. Sehingga benih inilah, percaya kita kepada Yesus inilah yang menjadikan kita memiliki gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Tidak mungkin orang yang lahir baru tidak memiliki gaya hidup yang baru. Orang yang percaya Yesus selalu dibawa oleh Kristus untuk memiliki gaya hidup yang baru. Dan pada waktu kita lahir baru, ini yang terjadi. 1 Yohanes 3 ayat 9 berikutnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maaf Bapak Ibu dan setiap saudara. Benih ilahi di dalam bahasa Yunaninya dari sebuah kata yang disebut dengan sperma. Sperma inilah kalau ketemu dengan sel telur akan menghasilkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Dikatakan bahwa pada waktu kita lahir baru, maka Tuhan taruh yang namanya sperma ilahi di dalam hidup setiap kita. Nah, benih ini punya arti adalah energi ilahi dari Roh Kudus yang bekerja di dalam jiwa kita setelah kita dilahirkan kembali. Benih ilahi inilah yang memampukan setiap kita untuk kita membangun sebuah gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Benih ilahi inilah yang menjadikan kita menjadi orang-orang percaya yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita, tetapi karena kerja Roh Allah yang ajaib yang memasukkan sperma ilahi di dalam hidup setiap kita. Benih ilahi inilah yang menjadikan kita memiliki DNA Kristus. Makanya kalau kita tes ini anak siapa, gampang Bapak Ibu. Anak saya 2, mau ngetes gampang. Tes aja DNA-nya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada kan tes DNA. Untuk memastikan ini keturunannya tepat atau tidak. Nah pada waktu kita lahir baru, kita punya DNA Kristus. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Keselamatan kuasa kelahiran baru itu begitu luar biasa.
Ini bukan sekedar nantinya kita masuk ke surga. Ya one day kita akan masuk ke surga. Karena 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu jaminan keselamatan. Amin. Tapi kan bukan cuma bicara kita nantinya naik ke surga. Tetapi bagaimana pada waktu kita ada di muka bumi dan kita terus menghasilkan buah bagi kerajaan Bapa kita. Karena itulah pada waktu kita percaya sama Yesus, Dia taruh yang namanya benih ilahi. Benih inilah yang membawa DNA. Tunjukkan satu pengertian DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah kode genetik yang menjamin. Katakan sama-sama dengan saya, yang menjamin bahwa sel dari anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Wow. DNA adalah kode genetik yang menjamin bahwa sel dari anak itu akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Pada waktu kita lahir baru, kita mewarisi karakteristik yang sama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Inilah yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadikan kita berjalan di dalam kuasa. Inilah yang menjadikan kita tidak pernah akan menyentuh dosa lagi. Menikmati dosa lagi. Masuk di dalam kubangan dosa lagi. Kenapa? Karena kita mewarisi karakteristik yang sama. Semua orang yang lahir baru di dalam dirinya ada yang namanya benih ilahi. Ada DNA Kristus yang memastikan kita akan bertumbuh, akan berbuah, akan berubah, dan akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ini bukan dengan kekuatan kita. Memiliki gaya hidup ilahi itu bukan dengan kekuatan kita. Tapi ini DNA. Karakteristik Kristus yang ditaruh di dalam hidup setiap kita. Sehingga Tuhan taruh sebuah kerinduan yang begitu luar biasa. Nah, untuk kita belajar apa itu gaya hidup ilahi di dalam Kristus. Mari kita sama-sama lihat. Di Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan baca mulai dari ayat yang 40. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-40. Firman-Nya katakan seperti ini. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia atau Petrus memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Bapak, Ibu, dan setiap saudara, mari kita lihat ini gambar satu, yaitu cara hidup jemaat. Untuk menjelaskan, ini yang saya mau bagikan bagi hari ini. Bahwa orang-orang yang menerima perkataannya, atau orang-orang yang percaya dan diselamatkan seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Dan ditegaskan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, jumlahnya adalah 3.000 jiwa. Mereka memberi diri dibaptis. Bagi Bapak Ibu yang belum, Pak, saya belum mengalami baptisan yang seperti dialami yang Alkitabiah, yang seperti dialami oleh Yesus sendiri. Saya mengajak, kalau Bapak Ibu sudah lahir baru, beri dirimu seperti gereja mula-mula. Sehingga Bapak Ibu bisa mengalami, menguburkan manusia lama kita. Sehingga manusia lama kita tidak pernah mengganggu pertumbuhan rohani kita. Amin. Nah, pada waktu setelah mereka dibaptis, mereka masuk ke sebuah cara hidup atau gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Yang pertama adalah mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua adalah mereka bertekun di dalam persekutuan. Yang ketiga adalah mereka berdoa. Yang keempat, mereka percaya bahwa mujizat dan tanda masih terjadi. Dan yang kelima, mereka bertekun dan sehati di dalam bait Allah atau di dalam ibadah raya. Pagi hari ini saya mau lihat, mari kita lihat satu-satu. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Alkitab katakan Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun di dalam bahasa Yunaninya itu proskartereo. Mungkin kita kalau membaca ini, oh ini kata biasa. Bapak Ibu, ini bukan kata yang biasa. Di sebuah perikop diulang sampai 2 kali. Proskartereo itu artinya dengan teguh memperhatikan. Atau arti yang lainnya, untuk memperhatikan yang tak henti-hentinya pada sesuatu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa Tuhan rindu setiap kita teguh memperhatikan bahwa pengajaran rasul-rasul itu mesti kita bangun di dalam hidup setiap kita setelah kita percaya sama Yesus. Detik di mana kita diselamatkan, hal berikutnya yang kita bangun, mari bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ini yang menyebabkan gereja mula-mula begitu ajaib. Ini yang menyebabkan gereja mula-mula begitu luar biasa. Ini yang menyebabkan gereja mula-mula tak terkalahkan, tak terbendung. Pertumbuhannya begitu luar biasa. Hal yang sama. Kalau kita merindukan sebuah pertumbuhan rohani di dalam hidup setiap kita, jangan berhenti pada waktu kita diselamatkan. Ini pintu Bapak Ibu kita menikmati hal-hal yang ajaib di dalam Kristus. Masuklah untuk kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul bicara tentang pribadi yang meletakkan dasar. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Rasul-rasul dan nabi-nabi itu yang meletakkan dasar. Meletakkan fondasi hidup setiap kita. Jadi arti dari pengajaran rasul-rasul, saya mengajak mari Bapak Ibu dan setiap saudara, baca kembali dan renungkan kembali firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baca dan merenungkan kembali firman Tuhan. Kenapa? Karena ajaib sekali. Mungkin kita tanya, Pak, kenapa kita mesti bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Apa dampaknya buat hidupku? Mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-32.
Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dikatakan seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Karena ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu yang Yesus ajarkan kepada orang-orang yang percaya kepada dia apa? Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus ajar dengan pengajaran yang ajaib kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan berhenti saat kamu percaya kepadaku sebagai satu-satunya jalan dan keselamatan dan kehidupan. Tetapi kamu mesti ada di dalam firman-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itulah yang akan memerdekakan kita. Kenapa kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Karena Alkitab katakan kebenaran itu akan memerdekakan hidup setiap kita. Kita punya struggle di dalam pernikahan. Jangan pergi ke dukun Bapak Ibu. Jangan pergi ke ahli nujum. Duduklah di hadapan Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengajari kita. Temukanlah semuanya di dalam kebenaran firman. Karena di sananya semuanya ada. Kita membutuhkan terobosan di dalam pernikahan, di dalam firman Tuhan juga ada. Buat yang muda-muda yang mau mencari jodoh, jangan cari di halte. Jangan cari di mana? Di kampus. Carilah di rumah Tuhan. Temukan apa yang firman Tuhan bicara urusan pasangan hidup. Kita merindukan alami keajaiban di dalam usaha, di dalam keuangan. Temukan. Semuanya ada di dalam firman. Karena janjinya mengatakan bahwa kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. And you know the truth. And the truth that you know shall make us free. Amin. Kita akan dimerdekakan dari apapun. Kita punya kemarahan. Izinkan firman mengubahkan hati setiap kita. Setelah kita lahir baru, Pak, kok perilakuku belum berubah ya? Izinkan firman. Karena firman juga memberi hikmat, menuntun, mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita seperti 2 Timotius 3 ayat 15-17. Itu kan keajaiban dari firman. Izinkan Bapak Ibu, mari bersekutu dengan firman kembali. Mari nikmati keajaiban dari firman. Pada waktu kita duduk, kita lihat bahwa firman tiba-tiba muncul buat setiap kita. Izinkan firman yang murni itu mengajari kita. Kenapa kita mesti bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul? Mari kita lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di terjemahan firman Allah yang hidup menyenangkan sekali. Dikatakan seperti ini, anak Allah itu menyinarkan kemuliaan Allah dan segala sifat serta perbuatannya menunjukkan bahwa ia Allah. Ia mengatur alam semesta dengan kuasa firman-Nya. Satu lagi ya Bapak Ibu dari bahasa Indonesia masa kini. Dialah yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang, Yesus. Dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri, itu Yesus. Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya yang sangat berkuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh firman? Gak ada Bapak Ibu. Dia menjaga keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya. Dengan kuasa firman-Nya. Dengan firman yang berkuasa, dengan firman yang dahsyat.
Pada waktu kita membaca dan merenungkan firman, kita sedang masuk di dalam satu janji Tuhan. Bahwa firman yang berkuasa itulah yang akan menopang hidup setiap kita. Yang akan mengurusi keutuhan hidup setiap kita. Keutuhan pernikahan kita bisa disatukan lagi dengan kuasa firman. Tema ajak dari Pak Yus pada waktu orang-orang diberkati di dalam pernikahan itu cuman 2, Bapak Ibu. Sepanjang saya melayani beliau, mempersiapkan pemberkatan pernikahan kudus, tema ajaknya cuma 2. Yang pertama adalah berdoa bersama dengan pasangan. Kita bisa berdoa dengan teman pelayanan kita, teman komsel kita. Tapi belum tentu kita bisa enjoy berdoa dengan pasangan kita. Tidak usah angkat tangan Bapak Ibu. Tidak usah. Hari itu saya pergi ke daerah Kalimantan. Masuk ke pelosok. Ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Lalu saya ajak karena mereka datang dengan istri masing-masing. Saya ajak mari Bapak Ibu kita berdoa. Bergandengan tangan. Ada satu hamba Tuhan yang saya lihat. Sepertinya canggung sekali. Lalu saya tanya, Pak, ini istrinya Bapak atau istri tetangga yang dibawa? Oh ini istri saya Pak. Lah kok pegang istrinya seperti pegang istri orang Pak? Sehingga pada waktu diajak untuk berdoa, ada sebuah kegalauan dan kegamangan Bapak Ibu. Ya kan, saya berdoa itu tidak ada di tempat ini. Kalau kita merindukan mengalami keajaiban di dalam pernikahan, mulailah bawa berdoa bersama. Ambil waktu. Karena tidaklah mungkin kita bisa berdoa bersama kalau kita nyimpen kepahitan satu sama lain. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua tema ajak dari Bapak Gembala sederhana. Baca firman yang sama. Artinya kalau hari ini kita baca 1 Timotius pasal yang keempat di Freedom Life di perjanjian baru. Suami baca 1 Timotius 4, istri juga baca 1 Timotius 4. Jangan baca Kejadian 4, nanti ketemunya Habel. Nanti ketemunya Kain di sana. Kenapa kadangkala kita nggak nyambung suami istri? Karena kita tidak membaca ayat yang sama, firman yang sama. Mungkin Alkitabnya sama, tetapi ayat yang dibaca itu berbeda. Ini waktunya Bapak Ibu dan setiap saudara. Kita mengalami keajaiban firman secara real di dalam pernikahan kita. Yang percaya katakan amin. Saya tanya anak-anak saya, kamu baca Freedom Life, kamu dapat apa? Kalau oh kamu berarti belum baca. Kalau rema kamu apa? Sampaikan. Lalu dia cerita. Dan kami satu keluarga baca ayat yang sama. Itu alasan kenapa kita mesti bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saya mau berikan sebuah contoh. Kita lihat ya sampai jam berapa ya. Tetapi kalau kita berhenti di sini pun tidak ada masalah. Mari kita lihat. Sebuah contoh yang luar biasa. Markus pasal yang ke-5. Pada waktu saya mempersiapkan ini terus. Waktu tadi malam Tuhan ingatkan ini, kisah ini kembali. Ini saya sampaikan di hari Jumat kemarin. Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25. Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini orang yang mengalami keterpurukan begitu luar biasa. Seorang yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Artinya mens berkepanjangan selama 12 tahun. Tidak ada data memang, tetapi saya berani menyimpulkan bahwa ada kemungkinan ini setiap hari. Dan hari itu belum ada pembalut Bapak Ibu.
betapa menderitanya perempuan ini. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib. Dia gunakan, dia undang dari kota A, dia undang dari kota B, dia undang dari kota C, dia undang dari kota D, dia undang dari kota E. Semua tabib terbaik untuk apa? Untuk layani dia sehingga dia sembuh. Terbukti apa? Terbukti yang ketiga, kondisinya. Dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia gunakan semua kekuatan keuangannya, dia gunakan semuanya. Dan habis. Semuanya habis. Keuangannya habis, asetnya habis. Semua bentuk instrumen investasinya habis untuk apa? Untuk membiayai kesehatannya. Dan yang keempat, Alkitab katakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Kondisinya tidak berubah. Kondisinya semakin terpuruk. Kondisi sakitnya semakin memburuk. Tidak ada yang bisa menolongnya dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jalan keluar buat hidupnya. Dan keadaannya makin memburuk, itu yang kelima. Tetapi perempuan ini punya sesuatu yang ajaib. Tangkap baik-baik pagi hari ini. Mungkin kita menghadapi masa yang tidak mudah. Pandemi belum berakhir Bapak Ibu. Dunia katakan kita menghadapi yang namanya resesi. Dan itu semua orang sedang mengatakan seperti itu. Takutkah kita? Berpegang pada Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak pernah menyayangkan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Maka dia akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Kita mesti tetap percaya. Nah perempuan ini kalau dia hidup di zaman kita sekarang. Menghadapi yang sama. Semuanya sudah habis-habisan Pak. Buat pembiayaan COVID sudah habis-habisan. Bisnis sudah carut-marut gak karu-karuan Pak. Semuanya tidak ada alasan lagi untuk kami bisa bangkit. Hutang ada di mana-mana Pak. Dan sepertinya kami mengalami keterpurukan begitu luar biasa. Tetapi perempuan ini tidak pernah berhenti di situ. Ayat ini tidak pernah berhenti di situ Bapak Ibu. Ayat ini memberikan sebuah solusi yang luar biasa. Karena di dalam Yesus selalu ada yang namanya solusi. Yang percaya katakan amin. Ayat ini tidak pernah berhenti di situ. Dia tidak menangisi keadaannya. Dia tidak mau menyalahkan Tuhannya. Dia tidak mau menyalahkan keadaannya. Dan dia tidak mau menyalahkan tetangga-tetangganya dan semuanya. Tapi dia mengarahkan kepada sesuatu yang ajaib. Yang saya sebut sebagai pengajaran rasul-rasul. Ayat ini dikatakan di ayat yang ke-27. Markus 5 ayat 27 katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang siapa Bapak Ibu? Mendengar berita-berita tentang siapa? Apa yang Bapak Ibu dengar pagi hari ini? Berita tentang resesi atau berita tentang Yesus? Yang percaya katakan amin. Yang membuat kita gentar, yang membuat kita takut adalah apa yang kita dengar. Perempuan ini mengerti bahwa kunci keajaiban yang dia harus alami adalah di pengajaran rasul-rasul. Karena dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Dia bukan cuma mendengar hanya satu berita. Alkitab katakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mengerti dan dia mendengar bahwa Yesus di kota A membangkitkan orang yang lumpuh. Yesus di kota B mencelikkan mata yang buta. Yesus di kota C membuat perempuan yang berzina mereka dilepaskan. Dia dilepaskan. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus.
Karena berita-berita inilah yang membuat perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia mengalami keajaiban. Ayat ini dikatakan maka, karena dia mendengar berita tentang Yesus, maka itu kan dampak sebenarnya dari dia mendengar berita. Karena itu ada kata maka. Laparlah Yesus setelah jalan pelayanan. Maka laparlah Yesus, itu kan dampak sebenarnya. Dampak dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia tidak peduli lagi. Dia gak mau dengarkan semua peraturan yang menghalanginya. Karena kalau orang pendarahan, dia harus katakan, kalau di perjanjian lama dia harus katakan najis, 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 dan najis. Dia gak gubris itu semuanya. Dia katakan, aku mendengar berita tentang Yesus. Apa halangannya untuk aku mengalami keajaiban? Apa halangannya untuk aku mengalami kedahsyatan Tuhan? Apa halangannya untuk aku mengalami pertolongan Tuhan? Pak, himpitan masalahku begitu luar biasa. Kurang apa Bapak Ibu? 12 tahun pendarahan, mens tak berhenti. Bagi Yesus, mau mens gak normal 1 bulan 12 tahun sama mudahnya. Yang percaya katakan amin. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan hal yang ajaib. Sebab katanya, pada waktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka lahir sebuah iman yang luar biasa. Makanya Roma 10 ayat yang 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Yang direnungkan adalah firman Kristus. Yang direnungkan adalah apa yang Yesus mau lakukan di dalam hidup setiap kita. Bukankah yang minggu yang lalu disampaikan itulah berita Injil? Amin. Bukankah Injil menceritakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus? Dan apakah itu berhenti Bapak Ibu? Oh sekarang sudah tidak berlaku, siapa bilang? Siapa bilang Yesus sudah berhenti melakukan keajaiban? Dengarkan berita-berita tentang Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Apa yang kita dengar untuk bisnis kita Bapak Ibu? Apa yang kita dengar untuk masa depan buat anak kita? Apa yang kita dengar buat masa depan keluarga kita dan pernikahan kita? Harusnya yang kita dengar adalah berita-berita tentang Yesus buat anak-anak kita. Berita-berita tentang Yesus buat pernikahan kita dan buat usaha dan keuangan kita. Maka kita akan lihat keajaiban. Detik di mana dia mendengar berita-berita tentang Yesus, ayat 28 dikatakan seperti ini, Markus 5. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga. Saya suka dengan firman Tuhan ini. Karena bagi Tuhan dia itu suka. Seketika itu kalau orang Jawa ngomong apa Bapak Ibu? Sakdet saknyet bukan? Betul ya? Benar gak? Apakah ini orang-orang luar Jawa? Saya percaya tidak. Cukup banyak orang-orang Jawa. Ya seketika itu kan sakdet saknyet. Betul ya Pak Edi ya? Sakdet saknyet. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Bagi Tuhan melakukan mujizat cepat, sedikit lambat. Itu hak prerogatifnya dia. Tetapi pasti akan terjadi. Dan perempuan ini seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Aneh juga. Zaman itu belum banyak, belum ada kamera sehingga orang bisa selfie dengan Tuhan Yesus.
Ayo ambil gambarnya dulu, selfie dulu sama Tuhan Yesus. Mungkin kalau sekarang kali seperti itu, selfie dulu. Pak Sam itu selfie dengan Tuhan Yesus. Tapi perempuan itu tidak mau selfie dengan Tuhan Yesus. Emang gua peduliin selfie, yang penting gua sembuh dari sakit pendarahanku. Dan Alkitab catat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia mengalami keajaiban dengan luar biasa. Ubah apa yang kita renungkan. Ubah apa yang kita masuk di dalam telinga kita. Garbage in, always garbage out. Kalau yang kita dengar sampah, yang keluar pasti akan sampah, Bapak Ibu. Tapi kalau kita dengarnya berita tentang Yesus, yang keluar adalah keajaiban, yang keluar adalah mujizat, yang terluar adalah campur tangan Tuhan, yang keluar adalah pertolongan, yang keluar adalah perkara-perkara yang supranatural. Amin. Apa yang kita dengar? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Detik dia mendengar berita-berita tentang Yesus, yang muncul adalah iman. Percaya bahwa Yesus mampu lakukan. Bahwa Yesus mampu melakukan keajaiban. Bahwa Yesus mampu menolong. Bahwa Yesus mampu melakukan terobosan. Bahwa Yesus mampu membuka pintu-pintu keajaiban. Itulah yang menghasilkan dikatakan pergilah dengan selamat. Beberapa waktu yang lalu Pak Yus juga sampaikan. Inilah kata zozo. Diselamatkan. Diselamatkan bukan cuma bicara tentang nantinya kalau kita mati masuk ke surga. Tetapi zozo bicara mulai dari physical body kita. Sakit penyakit kita, urusan sakit penyakit, urusan sakit di dalam pernikahan, sakit dengan anak-anak kita. Bahkan di dalam usaha dan keuangan kita, dia mampu menyembuhkan dan memulihkan. Yang percaya katakan amin. Contoh yang kedua, Matius pasal yang ke-14. Bapak Ibu, ini baru satu poin. Ya, jadi saya berharap di sini saja biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kita. Matius pasal 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya itu bingung membedakan antara Tuhan dengan hantu. Ngelihat Yesus ngomongnya hantu. Ngelihat hantu ngomongnya Tuhan. Saya berdoa di sini kita tidak kebingungan membedakan Yesus ya Yesus, bukan hantu Bapak Ibu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya kan, kalau lihat hantu teriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini yang menarik Bapak Ibu. Ada satu orang yang gaya sekali sebagai murid Yesus, namanya Petrus. Orang yang banyak ngomong, tetapi dia juga orang yang bisa berjalan di atas air.
Yang lainnya tenggelam di atas air. Seingat saya, di Soe ada pernah, betul ya? Itu tahun 65, berjalan di atas air. Ilmu pengetahuan mencatat bahwa berat jenis tubuh manusia tidak mungkin bisa berdiri di atas air dan tidak tenggelam. Itu tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Petrus. Ini yang namanya berjalan di atas kemustahilan. Dikatakan kayak gini, lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Kalau benar kamu Tuhan, ngomonglah. Ngomong. Biar aku mau berjalan di atas air. Lalu Tuhan katakan. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Karena kata-kata datanglah itulah. Tiba-tiba air itu bisa freeze. Dan jadi batu Bapak Ibu. Itu bukan karena hebatnya Paulus. Tetapi karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena dia mengerti bahwa ada kuasa yang luar biasa yang keluar dari firman. Dia nggak pedulikan keadaannya. Dia nggak pedulikan semua kata ilmu pengetahuan. Bahwa masa tubuh manusia tidak mungkin berdiri di atas air. Dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah bahwa ada sebuah kata yang keluar dari mulut Yesus. Dikatakan datanglah. Itu cukup buat Petrus berjalan di atas air Bapak Ibu. Memang kita sedang menghadapi pandemi, menghadapi resesi yang menghadang di depan mata. Belajar untuk dengarkan apa yang Yesus katakan untuk situasi kita. Mungkin kita katakan, Pak, nggak mungkin, itu mustahil. Apa yang kurang mustahil Bapak Ibu? Nanti di rumah kita coba. Pakai ember, isi air penuh, lompat Bapak. Kakinya basah atau tidak? Saya tebak pasti basah semua. Tapi Petrus nggak basah. Kapan dia basah? Kapan dia basah? Ketika dirasanya. Perasaan itu kan bukan iman. Rasa-rasa kok ora ono Tuhan, lah kok perasaan? Perasaan itu bukan iman. Harusnya perasaan kita tundukkan di bawah kuasa firman. Karena kita adalah manusia roh setelah kita lahir baru. Dan kita memiliki jiwa. Jiwa itu emosi atau perasaan, kehendak dan pikiran. Dan ini harus submission, harus tunduk di bawah otoritas roh. Dan kita tinggal di dalam tubuh. Petrus berjalan di atas air. Petrus mengalami kemustahilan. Berapa banyak siang hari ini Bapak Ibu rindu mengalami kemustahilan? Tidak ada? Amin. Mari bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mari izinkan berita-berita tentang Yesus menguasai hati dan hidup kita. Menguasai apa yang kita katakan. Contoh yang terakhir. Poin 2, 3, 4-nya kapan Pak? Izinkan nanti satu waktu. Mari kita lihat. Lukas pasal yang kelima. Ayat 4 sampai 6. Lukas pasal yang kelima. Kisah yang sama. Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini Simon Bapak Ibu. Makanya dia tidak di sini tidak disebut Petrus, disebutnya Simon. Simon itu si alang-alang. Lalu dia ngomong dengan pemahaman dia. Dengan kemampuan manusiawinya. Dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras.
Dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon bukan orang yang bodoh di dalam menangkap ikan, Bapak Ibu. Tetapi hari itu Yesus katakan, coba dong tebarkan. Ayo bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datanglah. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia jago memancing ikan. Tapi hari itu dia mendengarkan berita yang disampaikan oleh Yesus. Ayo bertolak ke dalam. Ayo bertolak ke dalam. Ayo bertolak ke dalam. Gak mungkin Tuhan. Ayo tebarkan jala. Gak bisa Tuhan. Sepanjang malam habis nih energi. Gak mungkin. Semuanya tidak mungkin, semuanya tertutup. Tapi saya suka dengan apa yang disampaikan oleh Petrus ini. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Berita yang keluar dari Yesus itulah yang membawa keajaiban. Yang membawa campur tangan Tuhan. Yang membawa mujizat. Yang membawa keajaiban Tuhan. Yang membawa terobosan. Bahkan yang membawa peninggian Tuhan. Berapa banyak yang mau percaya? Amin. Mari Bapak Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga lahir iman yang begitu ajaib di dalam hidup setiap kita. Kenapa gereja mula-mula begitu luar biasa? Karena mereka tidak berhenti setelah mereka diselamatkan. Jangan pernah berhenti. Ini baru pintu gerbang Bapak Ibu. Masuklah di dalam keajaiban firman. Masuklah di dalam kekayaan firman. Keluar biasaan firman. Saya percaya pernikahan-pernikahan akan dipulihkan. Kondisi ekonomi akan dipulihkan. Masa depan anak-anak kita akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Semua yang kita pegang itu akan menjadi ajaib. Amin.